Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Eh, jadi saya akan bahkan bawa materi aplikasi Kopel model WRF Airway dan WRF Hidro untuk simulasi banjir wilayah Tapanuli Selatan. Kasus ya yang sekarang-sekarang ya. Oke, lanjut. Jadi di sini adalah latar belakangnya adalah adanya banjir dengan kerugian. Kemudian kita mencoba melihat bagaimana sebetulnya hubungan curah hujan dengan debit banjir. Karena dari pembicaraan tadi juga banyak yang menjelaskan bahwa kalau nggak ada hujan, belum pernah ada banjir. Tapi bisa saja kalau danau itu meluap gitu segala macam itu bisa saja banjir. Tapi kita di sini fokuskan ke curah hujannya aja. Metodologi yang saya gunakan itu hanya menggunakan simulasi WRF ARW, WRF Hidro, tapi dia kopling dengan WRF. Ya, kemudian sumber data yang saya gunakan masih karena sulitnya mendapatkan data yang cepat dari Indonesia, dari lembaga dapat cuaca itu, ya tetap saya masih mengandalkan NCAP GFS, GRIP dan lain sebagainya. Ya, oke, lanjut. Nah, ini adalah kerugian yang ada di Tapanuli Selatan uh, pada tanggal 13 Maret kemarin. Itu di sini tidak dicatat, padahal di sini ada 5 orang yang meninggal. Tapi di sini belum tercatat. Saya lihat ini adalah laporan dari uh, pemerintah daerah di Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Oke, lanjut. Halo, lanjut. Ini studi pustaka yang saya gunakan menarik ada 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut lagi. Ini adalah supaya nggak membayang-bayangkan seperti apa. Ini adalah Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian ada yang di tengah-tengah itu warna putih adalah Kota Padang Sidimpuan. Jadi Padang Sidimpuan itu dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, kalau di sini kita lihat, ini ada 2 gunung, ada Gunung Lubuk Raya dan ada Gunung Sibual Bali. Nah, kemudian di daerah sebelah sini, walaupun dia tidak ada gunung, tapi dia perbukitan. Di sebelah utara ini dia dataran. Ini kan sampai ke sini, sampai ke Labuan Batu, sampai ke Selat Melaka. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang saya resume dari jurnal tadi. Intinya, soalnya kan kalau dibacakan sulit. Kalau di sederhananya begini. Pada riset yang pertama ini dicobakan di Mediterania Tenggara. Mereka menggabungkan model prediksi cuaca. Kita tidak tahu di sana apakah menggunakan WRF atau model yang lain. Nah, dengan menggunakan itu mereka lalu melakukan couple dengan model WRF, apa yang mereka dapatkan? Mereka dapat dipakai sebagai standar operasional perakiraan cuaca di sana. Nah, itu yang kira-kira apanya. Jadi udah dipakai. Nah, ini dipakai sama mereka terkait informasi dari peringatan dini banjir. Nah, kalau kita lihat BMKG kan keluarnya baru hujan gitu ya. Baru hujan sampai di hujannya atau awannya. Ternyata di luar negeri udah sampai banjirnya. Nah, kemudian yang kedua, ini kan dicobakan di Eropa berarti. Yang kedua dicobakan di Di Asia, di Cina. Nah, setelah mereka cobakan model ini sama, dikopel sama dia WRF Hidro dengan WRF ARW dikopel. Kemudian dia mendapatkan hasil melakukan kalibrasi atau dengan data permukaan, mereka mendapatkan korelasi 0,78 atau 0,61, cukup bagus sekali. Makanya saya ini kayaknya cocok dipakai di wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini dipakai di Afrika Barat. Nah, di Afrika Barat juga ternyata mereka mendapat korelasi 0,70 sama 0,76. Nah, inilah yang membuat saya ini tertarik untuk membahas. Nah, ini adalah salah satu urutan daripada
eh, penggunaannya itu. Jadi pada waktu kita ada dua model itu, model WRF, ARW. Model WRF, ARW itu dan model WRF yang dikenal orang di secara umum gitu ya. Itu yang kita lakukan syarat batasnya. Kemudian baru nanti kita setelah itu kita berbarengan memasukkan parameter hidrologi. Nanti akan tersimpan di sistem geogrid. Nah, kalau itu kita running, maka akhirnya kita nanti akan mendapatkan parameter dari tambahan di dalam WRF itu. Pada intinya, WRF ARW sama WRF hidro itu, kalau dia udah versi 4, itu softwarenya itu juga. Cuma pas waktu kita konfigurasi, kita pilih WRF hidro. Jadi di dalam daripada WRF-nya itu hanya ada 2 name list. Nah, kalau di dalam WPS-nya sama. Jadi sebetulnya kalau orang sudah pernah menjalankan WRF hidro, WRF biasa, pasti bisa menggunakan WRF hidro. Nah, ini yang saya katakan itu secara skema, ini adalah permukaan, ini adalah sungai, ini dikopel. Kemudian akan kita keluarkan menjadi stream flow. Nah, jadi kita itu yang maksud kopel itu ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, kalau kita lihat, pertama kita gunakan adalah menggunakan data MODIS, FAO, USGS, itu masuk ke WPS Geog. WPS Geog itu untuk syarat batas ya. Kemudian kita masukkan ke WRF biasa. WRF biasa itu maksudnya di sini WPS-nya ya. Kemudian kita masukkan ke GeoGrid. Ini langkahnya sama. GeoGrid itu nanti hasil daripada domainnya itu ya. Kemudian kita bikin hasil domainnya itu kita misalnya domain 1, domain 2, domain 3, hasil downscaling maksudnya ya. Nah, itu nanti kita olah. Kemudian kita masukkan data radar, data topografi secara manual, kita masukkan apanya itu diedit ya. Kemudian kita jadikan SHP. Akhirnya kita bisa mendapatkan data cekungan. Kemudian masukkan lagi ke routing stack namanya ya. Kemudian nanti masuk ke sini menjadi terrain. Ini kan kalau lihat prosedurnya ini dari ini, kemudian ini WPS ya, WPS. Setelah ini diedit, kemudian dimasuk ke WPS di MedGrid, kemudian di MedGrid, MEdEM. Nah, ini baru habis itu kita masuk ke WRF normal, WRF biasa ya. WRF biasa ini nanti akan mengeluarkan syarat batas sama syarat awal. Nah, ini syarat batas sama awalnya itu akan dipakai di WRF hidro. Kemudian kalau dia ada masalah, dicek lagi. Kalau ada masalah, dia suruh running lagi di sini. Nah, kemudian hasilnya akan kita dapatkan output yaitu WRF output bla 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 dan sekitarnya. Kemudian RT out, sehingga kita bisa dapatkan di sini bisa mendapatkan data cuaca, baik hujan dan teman-temannya, sama data sungai. Nah, ini yang saya lakukan di ini. Domainnya itu saya bikin 3 domain. Domain pertama seluruh Indonesia. Domain kedua ya seluruh sebagian besar Pulau Sumatera kan nggak bisa dihindarin ada Malaysia sini ya. Domain 3 itu adalah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi Kabupaten Tapanuli Selatan maksudnya sini dalam kurung itu sekitarnya karena di situ ada kota Madia, Padang Sidimpuan. Kita yang perlu kita lihat di mengontrol software itu adalah ada namanya file name list, ada di WPS. Di name list ini yang paling penting ada start harinya, akhirnya, mulai akhirnya, terus domainnya berapa, kemudian kita mengecek lintang bujurnya di sini ya. Kemudian lebar daripada bingkainya itu. Nah, ini setelah kita melakukan GeoGrid dan teman-temannya sampai dapat file MEdEM itu, kita akan mengedit lagi di WRF hidronya itu ada namanya hydro name list. Di sini kita baca lagi ada hasil downscaling
dari peta yang akan dilakukan. Di sini maksud saya di sini yang downscaling untuk yang ketiga. Ini adalah nameless input yang biasa dipakai di WRF round. Nah, ini apanya samanya ini aja cuma ada masukan yang harus kita rubah, auxin input, in name ini harus kita tambahkan WRF flow. Udah, lanjut hasil-hasil. Nah, ini kita kenapa jadi cepat begitu? Coba sebelumnya. Hasil-hasil terus ya. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia ada 3 mekanisme untuk menganalisa posisi awan di mana, sehingga kita bisa menerapkan atau mencari hujan itu jatuhnya di mana. Ini ada salah satu yang kita perdalam di sini ada namanya FON ya. FON ini kalau kita lihat setiap terjadi kalau dia udara dingin yang mendorong udara panas, disitulah muncul cumulonimbus. Jadi posisi hujannya itu ada di belakang. Kalau dia peron panas yang mendorong peron dingin, maka dia akan awan yang terbentuk bukan awan-awan yang menjadikan hujan besar. Ini adalah produk BMKG yang saya lihat itu, saya analisa itunya, yaitu dia memprediksi ini bisa sampai kalau salah ini 7 hari ya. Nah, ini yang saya ambil pada tanggal 13, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, kita lihat memang di sini karena tadi yang Pak Edi tadi itu ada MCS sebelumnya tanggal bulan-bulan yang sebelum Maret masih tanggal-tanggal muda, karena saya udah tanggal 15 nggak ada lagi itu MCS itu. Ini mestinya bergerak ini. Ini adalah produk bergerakan itu ya, tanggal 22, tanggal 23, tanggal 24. Ini produknya BMKG ini. Kalau ini di kopling sama mereka, langsung di daerahnya itu ada berapa debitnya, kayaknya lebih menarik itu. Karena banjir katanya kan hujan lebat, awas banjir di mana kan kita tidak tahu. Inilah yang saya melihat dulu pada kejadian tanggal 13 itu, kita lihat sepanjang pulau tekanannya rendah, sepanjang laut tekanannya tinggi. Terus, nah ini setelah kita downscaling, ya kita bisa melihat ini anginnya kencang, di sini anginnya nggak kencang. Artinya angin yang dari sini, ya mungkin terus dulu ya. Lanjutkan dulu. Ini ada contoh simulasinya. Bagaimana terbentuk pada mulai tanggal 13 itu setiap jamnya. Nah, ini adalah akumulasi curah hujan tanggal 13 itu. Nah, kita lihat juga kan, ini sebaran hujannya itu. Sebaran hujannya lihat di sepanjang Sumatera itu, kalau diperhatikan itu sepanjang pantai barat Sumatera. Yang dari itu kan ada kelihatan Danau Toba tuh. Danau Toba terus sampai ke daerah Sedimpuan ini ada apa? Mengapa demikian? Terus lanjut. Nah, ini saya apakan teori cold front. Jadi kita lihat di sini angin di sini sangat kencang dibanding dengan angin di sebelah kanannya. Itu menyebabkan udara dingin yang lembab itu mengangkat udara panas sehingga muncullah awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus itulah yang akan menjadi cikal bakal kenapa hujan di daerah sini itu besar. Selain daripada itu, di sini ada Gunung Lubuk Raya. Di sini ada Gunung Sibual Bali. Ada juga pengangkatan akibat orografi. Ya, itu yang pada tanggal itu yang bukan, kalau di sini bukan MCS yang menyebabkan banjir, tapi di sini adalah ada cold front. Terus, nah ini juga kan pada domain 3-nya lebih besar lagi. Saya perlebar lagi kan, di sini udah kelihatan di sini daerah Tapanuli Selatan. Daerah Tapanuli Selatan ya. Terus, nah ini ini harus kita edit di topografinya ini untuk menentukan, kita lihat di mana dari data WRF itu kita menentukan di mana mau kita coba menghitung debit banjir itu. Jadi bisa dilakukan per titik. Ini saya coba mencari di hulu, di tengah, sama di hilir, warna merah kotak, oranye kotak, sama di sini hijau ya. Ini yang warna merah kuning ini adalah gunung. Ada di Sipirok, ada di Maracar. Di sini ada Gunung Lubuk Raya, di sini ada Gunung Sibual Bali. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat itu
bagaimana debit sungai pada bulan Maret. Ini adalah tahun 2003. Sebenarnya 2003 ini juga ada di Februari di Februari puncaknya. Hujannya juga. Nah, kalau kita lihat hujan dengan debit kaitannya besar. Setelah hujan besar muncul debit. Hujan besar. Ini adalah waktunya kan tanggalnya. Waktu dan tanggalnya ini sampai bulan Maret. Sampai bulan April ya simulasi. Nah, kita lihat tahun 2024. Dia ada di bulan Januari, kemudian di bulan Maret. Memang Januari Maret itu selalu puncak banjirnya. Jadi setahun itu 2 kali dia puncak banjir di sini. Nah, kemungkinan besar ini kalau kita lihat itu ya dari tahun ke tahun selalu konsisten nih. Kemudian lihat tahun 2025 yang kemarin ya. Kita lihat ini pada bulan Januari ada besar. Nah, pada bulan Februari ada juga debit besar. Ini ada curah hujan besar-besar. Nah, pada awal Maret tanggal 4-an, walaupun ada MCS yang dipresentasikan oleh Pak Edi tadi, tapi di sini hujannya itu dibanding dengan hujan yang lain, itu nggak besar sebetulnya. Ini kelihatannya. Ini kan curah hujan, makin ke bawah makin besar, makin panjangnya ke bawah makin besar dia hujannya itu. Nah, kalau kita lihat antara hujan dengan banjir, ketiga posisi tadi di hulu, di tengah, sama di hilir, kalau kita lihat itu ada jeda. Jadi kalau dihitung sama saya jeda ini dengan ini, jeda banjir itu setiap ada maksimum banjir, jedanya setiap ada maksimum curah hujan, itu jedanya terhadap debit banjir itu ada 7 jam. Nah, ini coba saya perbesar yang bulan Maretnya aja. Nah, ini memang bulan Maret tanggal 4 sesuai dengan apa Pak Edi tadi, gambar yang sebelah kanan ya. Bulan Maret itu tanggal 4-an memang hujannya memang rada besar, tapi nggak besar banget. Kemudian besar dia pada 13 13 Maret. Jadi banjir yang terjadi itu adalah banjir di tanggal ini. Ini adalah perbandingan curah hujan harian simulasi WRF. Ya, kita lihat 2023, 2024, 2005. Yang bingung saya kenapa ributnya banjir pada 2005, padahal sebetulnya 2023, 2024 juga banjir juga ini sebetulnya. Sama di hulu, sama di hilir. Nah, tapi yang menarik kelihatan di sini ada, coba kita lihat tahun 2025. Anehnya apa? Coba ke bawah dulu, ke bawah. Lanjut. Nah, kita lihat di sini ya. Oh, di sini kelihatan ya. Ini adalah curah hujan, perbandingan curah hujan. Kita lihat setiap tahunnya di hilir sama di hulu, di hilir sama di hulu, di hilir sama di hulu. Ya, setiap tahunnya itu ada kelihatan seperti ini. Nah, jadi apa yang saya dapat dari sini ada diskusi, yaitu sebenarnya penyebab banjir jangka panjang di Timor Leste itu dari 3 tahun simulasi debit itu di bagian tengah kok besar sekali selalu lebih besar debitnya. Dari hulu nggak terlalu besar, tapi di tengah besar sekali, di hilir lebih rendah. Artinya apa? Itu kota Sidempuan itu air yang masuk ke dia tidak ada infiltrasinya. Jadi kalau menurut saya itu desain kotanya itu salah itu Bapaknya, tidak mengindahkan infiltrasi. Artinya rumah-rumah dibangun terus, pohon-pohon ditebangin gitu ya. Apakah desain banjir kota kurang baik? Nah, itu jadi diskusi kan. Itu saya nggak sebetulnya nggak mengklaim saya. Cuma aneh kenapa di tengah itu debitnya lebih besar daripada di hulu. Respon hujan terhadap debit selalu konsisten pada hulu dan hilir. Nah, kesimpulan saya yang pertama, kalau kita menggunakan WRF hidro ini, selain daripada peringatan hujan dan awan cumulonimbus, kita juga bisa mengamati perkotanya itu debit banjirnya itu di hilir sama di hulunya. Jadi bisa lebih cepat didapat apakah di manakah sebetulnya yang banjir. Daripada kita misalnya nerawang-nerawang aja, oh di sana curah hujannya besar, belum tentu banjir kan. Tapi kalau dia di hulu debitnya lebih rendah daripada di tengah, itu air itu terjebak, jadi tidak bisa keluar dari sistem itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab hujan lebat adanya pengangkatan orografi dan oleh gunung-gunung raya dan Simbol Bali. Kemudian ada perondingin sebelah selatan dan utara
Lubuk Raya. Terus yang terakhir adalah banjir selalu periodik setiap tahunnya.